Data record ya. Oke. Nah, tips yang pertama apa? Tips yang pertama itu baca soalnya terlebih dahulu. Kenapa? Karena dengan membaca soal terlebih dahulu kita bisa lebih fokus membaca atau mencari masalah pokok yang ada di kasus di soal. Ya, kalau kita tidak membaca soal terlebih dahulu, kita akan bolak-balik membacanya 2 kali. Oke ya, clear ya. Di situ ya. Jadi nanti besok kalau tryout bisa diterapkan, bisa dicoba deh. Baca soalnya dulu, setelah baca soal, baca kasusnya. Dan untuk membaca kasus itu jangan dibaca dari awal banget. Seorang laki-laki berumur 24 tahun masuk dengan keluhan, itu kepanjangan, kelamaan. Itu akan menghabiskan waktu teman-teman semua untuk menyelesaikan semua soal. 180 soal, 180 menit. Satu soal, 1 menit. Dikasih waktunya. Jadi setelah membaca soal terlebih dahulu, fokus ke keluhan utama. Kalau misalnya pertanyaannya terkait diagnosa utama. Kalau misalnya pertanyaannya apa diagnosa utama pada kasus tersebut, cari keluhan utamanya apa. Kalau keluhan utamanya berkaitan dengan ABC, nah, teman-teman sudah bisa fokus ke data selanjutnya. Misalnya datang dengan keluhan sesak, teman-teman sudah mulai fokus apakah ini gangguan pola nafas, apakah ini gangguan pertukaran, ataukah ini bersihan, kayak gitu. Kalau misalnya bersihan, kita cari data pendukungnya. Kalau misalnya gangguan pertukaran gas, cari data pendukungnya dan lain sebagainya, kayak gitu. Kalau misalnya yang ditanyakan apa pengkajian yang harus dicari oleh perawat, ya berarti dicari tetap fokus ke masalah utama pasien. Dari masalah utama tersebut, apa yang belum dikaji, yang paling penting. Ya, kayak gitu. Kalau dari soal sudah kita baca, kita sudah bisa menentukan masalah utamanya apa. Dan tetap fokus pada apa ya? Pada rule ABC yang paling mengancam jiwa. Airway, breathing, circulation. Fokuskan ke situ. Kalau pertanyaannya terkait diagnosa utama, itu penting banget. Dengan seperti itu, teman-teman bisa lebih lebih cepat memetakan pertanyaan ini tujuannya apa sih? Pertanyaan ini maunya ngapain sih? Kayak gitu. Jadi teman-teman nggak bingung lagi mencari data yang mana dari kasus tersebut. Karena kita sudah tahu maunya soal diagnosa, kita cari data masalah utama pasien. Oh, si soal minta tindakan utama, tindakan selanjutnya. Kalau tindakan selanjutnya otomatis berkaitan dengan prosedural. Gitu. Tapi kalau untuk professionals lebih banyak analisis pengangkatan diagnosa, rencana intervensi, dan lain sebagainya. Sangat sedikit yang berkaitan dengan spesifik sesuatu penyakit. Sangat sedikit tapi ada. Kayak gitu. Sorry. Tunggu ya, saya biarin dulu. Oke. Oke, lanjut ya. Sorry, jaringan saya masalah. Nah, tadi apa ya? Itu yang pertama. Itu yang kedua tadi terkait membaca soal terlebih dahulu, fokus, jangan baca semua vignetnya atau kasusnya, kemudian cari masalah utama dari kasus tersebut. Paling sering itu di keluhan utama. Keluhan utama sudah didapat, sudah ketemu, kita sudah mudah untuk mencari masalah pasien. Kayak gitu. Oke, itu untuk tips secara umum. Kemudian tips yang lain terkait manajemen waktu. Ya, manajemen waktu, satu soal 1 menit. Kalau misalnya satu soal lebih dari 1 menit, kita pastikan ada timer tuh di pojok kanan atau pojok kiri lah. Kalau sudah lewat 1 menit, detiknya sudah berganti atau menitnya sudah berganti, skip aja. Lewatin, ganti soal. Nggak usah terpancing untuk menyelesaikan satu soal itu. Biasanya masalah yang sering didapatkan oleh teman-teman pada saat UKOM,
Dia penasaran satu soal. Ah, ini kok ini gampang ini, seharusnya saya bisa jawab. Akhirnya dia menghabiskan 5 sampai 10 menit untuk satu soal. Padahal dia bisa menjawab 10 soal yang lain. Dan itu mengakibatkan apa? Mengakibatkan waktu sudah mau habis, soal masih ada banyak yang belum diselesaikan. Akhirnya dikerjakan asal-asalan. Masih banyak soal yang lebih mudah dari satu soal tadi. Jadi kalau sudah lewat 1 menit, skip aja dulu. Pindah ke soal yang lain. Ya, jangan kepancing, karena pasti akan ada yang terpancing. Walaupun sudah tahu tips ini, pasti ada yang terpancing. Sampai mau diselesaikan 2 menit, 3 menit, itu akan menghabiskan waktu. Sayang sekali untuk melewatkan soal-soal berikutnya. Yaitu manajemen waktu. Satu soal, 1 menit. Lewat itu, skip aja. Jangan fokus ke satu soal. Itu sih tips yang paling mudah dan seharusnya bisa diterapkan untuk semuanya. Sisanya kita belajar bareng, diskusi bareng, lebih banyak membaca soal, lebih banyak mengerjakan soal-soal uji kompetensi, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ya terkait materi hari ini, lebih spesifik ke manajemen keperawatan. Mungkin teman-teman sudah sering sekali melihat masalah-masalah yang ada di soal UKOM. Oke, ini soal yang pertama nih. Untuk mentoring nanti modelnya, kurang lebih saya akan perlihatkan soal, teman-teman coba menjawab pertanyaan yang ada di kasus ini. Coba saya lempar ke teman-teman semua. Bisakah menjawab dari soal ini? Silahkan, mungkin saya tunjuk satu orang ya untuk membaca, kemudian menjawab langsung. Tim. Siapa yang mau deh? Coba Pak Ade Juli. Ya Pak Ade. Ya Pak. Silakan Ya. Pak dibaca. Ruang rawat ICU dengan jumlah tempat tidur sebanyak 12, terdapat perawat berpendidikan nurse sebanyak 15 orang. Memiliki sertifikat pelatihan perawatan pasien kritis. Ini nggak kelihatan Pak. Kelihatan ya? Oke. Ruang mengalokasikan 1-4 pasien untuk setiap perawat. Perawat bertanggung jawab terhadap pengelolaan asuhan perawatan sejak pasien masuk sampai pulang. Apakah metode asuhan yang diterapkan? Jawabannya A, Pak. Tim. Oke, kenapa apa? Ini dibagi apa sih? Di sini ada dibentuk ketua untuk apa sih? Ditentukan jumlah pasien dan yang pertama ada penanggung jawab dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan pasien, pengelolaan asuhan keperawatan sejak pasien masuk sampai pulang. Jadi di sini apa? Apa sih? Kata kuncinya deh Pak, di mana tuh? Sehingga merujuk ke jawaban Bapak. Kata kuncinya jadi dibentuk satu tim untuk merawat pasien dari pertama datang sampai pasien pulang, Pak. Oke. Udah ya Pak, itu jawab alasannya Bapak ya. Oke, Yeah. kita lihat teman yang lain kira-kira nih. Pak Ade tadi jawabannya A. Yang lain gimana? Saya Pak. Silakan. C. Kenapa C? Kepala ruangan mengalokasikan 1-4 pasien untuk setiap perawat. Ini kan berarti masuk ke primer, berarti setiap perawat itu bertanggung jawab untuk 1-4 pasien tersebut. Oke, terima kasih Nurse Christine atas jawabannya. Tuh ada 2 jawaban. Ada jawaban lain nggak?
Saya Pak jawabannya sama primer, tapi alasannya karena mayoritas perawat berpendidikan nurse gitu. Oke. Ada lagi yang lain? Saya Pak. Silakan, apa jawabannya? C Pak, modular. Modular. Oke, kenapa modular? Modular karena yang pertama inti soalnya perawat berpendidikan nurse itu masuk pada model primer, kemudian pembagiannya itu juga masuk pada model tim, jadi gabungan antara tim dan primer, Pak. Jadi modular. Oke. Oh, oke, ada 3 jawaban ya. Jangan disebut semua, nanti saya bingung nanti. Oke, tadi kata Pak Ade karena ada pembagian tim. Kemudian kata Nus Christine tadi ada jawabannya primer karena mengalokasikan 1 sampai 4 pasien untuk setiap perawat. Kemudian ada lagi yang beralasannya karena ada berpendidikan nurse. Ya. Kemudian ada lagi yang modular karena dia bagi tim, kemudian kombinasi dengan perawatan primer. Nah, kata kuncinya tadi sebenarnya ya, kan kalau kalau tim itu sudah pasti dia nggak akan bisa merawat dari sejak masuk sampai pulang, nggak mungkin kalau tim, nggak mungkin. Karena tiap dinas ganti, ya kan? Nah, kalau primer, nah ini lebih kalau kasus itu kan lebih satu perawat mendampingi sampai selesai perawat hampir mirip, tapi dia per kasus saja. Tapi di sini satu perawat mendampingi 1 sampai 4 pasien dari awal sampai pulang. Ini lebih condong kepada primer. Karena kata kuncinya di sini ada sejak masuk sampai pulang. Kalau sejak masuk sampai pulang itu kaitannya erat banget sama keperawatan primer. Ada kata-kata sejak masuk sampai pulang. Jangan terjebak dengan berpendidikan nurse. Untung pilihan jawabannya benar. Kalau misalnya di sini ditulis berpendidikan nurse dan vokasi, mungkin akan sedikit membingungkan itu dengan alasan yang seperti itu. Nah, ini saya jadi dapat tips lagi, bisa jadi kalimat terakhir itu bisa menjadi kata kunci lagi untuk jawaban yang benar yang mana. Ya, kalimat terakhir biasanya. Entah itu berkaitan dengan tindakan selanjutnya ataupun yang lain. Kayak gitu. Ya, jadi jawaban yang paling benar adalah C, primer. Kenapa? Karena dengan primer itu, di keperawatan asuhan keperawatan primer, dia fokusnya bertanggung jawab memberikan asuhan keperawatan dari awal masuk sampai pulang. Dia yang bertanggung jawab. Walaupun ganti dinas, tetap dia mengontrol. Ya, tetap dia yang bertanggung jawab sampai benar-benar pulang. Kalau tim sesuai dengan kalau tim pasti ada kelompoknya. Di sini tidak disebutkan ada tim, nggak disebutin. Di sini nggak. Ya. Kayak gitu. Ada pendidikannya. Oke, clear ya. Jadi fokusnya ke apa namanya ini? Ke kalimat yang terakhir, dari masuk sampai dia pulang. Oke. Mungkin saya mau tambahkan, Pak. Boleh, silakan Pak Andre. Jadi sebenarnya saya pas baca soal ini dia mirip sama soal yang saya belajar juga di YouTube itu. Jadi kalau di YouTube itu, kalau misalnya pasiennya cuma 1 pasien dan 1 perawat, dan dia dirawat dari pasien selama 24 jam, berarti jawabannya itu metode kasus. Kalau menurut saya salah satu kunci jawaban, kalimat kuncinya itu juga. Tapi kalau misalnya dirawat satu perawat untuk beberapa pasien atau lebih dari 1 pasien, jawabannya jadi metode primer. Itu yang bisa membedakan juga sih Pak menurut saya. Terima kasih Mas Andre, itu lebih ditegaskan lagi oleh Mas Andre yang berkaitan dengan yang jangan sampai kebingungan nanti ya. Bisa jadi ini soal akan dibalik nih. Ya, soal ini akan bisa jadi masuk ke jawabannya ke kasus tadi seperti contoh Pak Mas Andri tadi.
satu perawat satu pasien, itu kasus lebih spesifik lagi. Nah, di sini jelas banget 1 sampai 4 pasien untuk setiap perawat. Terus ada kata-kata lagi dari masuk sampai pulang. Jadi kata-kata dari masuk sampai pulang, kalau kita nggak baca lagi 1 sampai 4 pasien, kita bisa memilih B. Ya, sampai kejebak ke situ. Jadi memang fokusnya ke mengalokasikan 4. Ada yang mau nambahin lagi nggak? Ya, jangan terjebak ya. Oke, sudah cukup atau mau lanjut? Lanjut aja ya. Oke, jika tidak ada Lanjut, Pak. lanjut. Kita ke nomor 2. Nah, nomor 2 siapa yang mau mencoba menjawab? Coba Mas Andri nih untuk nomor 2. Mas Andri bisa coba dibaca sambil dijawab. Suara saya kedengaran? Tidak kedengeran, Pak. Oke. Putus-putus. Oke, sorry. Jaringannya kayaknya. Coba siapa yang menjawab pertanyaan yang nomor 2 ini? Dia mau coba? Coba Nurse Christina untuk menjawab pertanyaan yang nomor 2. Perawat dinas siang melaporkan kepada perawat penanggung jawab pasien terjadinya kesalahan identifikasi pasien dalam pemberian obat. Hal tersebut disebabkan terjadi di status pasien karena kecelakaan lalu lintas. Kedua perawat tersebut bersepakat untuk melaporkan kejadian dan penanganan kepala ruangan saat timbang terima pasien dan akan mengusulkan dilakukan pembahasan bersama perawat lain. Apakah jenis kegiatan yang tepat diusulkan dilakukan pada kasus tersebut? Mungkin diskusi, Pak ya. Karena kan di sini kan yang terjadi itu adalah kesalahan dalam timbang terima. Kalau laporan pagi itu kan biasanya dalam tertulis. Kalau ronde keperawatan itu kan hanya kelilingan operan pasien. Nah, sedangkan di sini yang menjadi kata kunci itu karena terjadinya kesalahan. Berarti. Oke, thank you. Terima kasih, Mas Christina. Ada jawaban lain? Kata Mas Christina, jawabannya E, diskusi refleksi kasus. Ada jawaban lain nggak? Ada yang mau milih ronde keperawatan? Atau yang memilih conference? Ada? Sepertinya yang mana? Ada jawaban lain nggak? Oke. Nah, oke, kita coba jawab bersama-sama ya. Nah, dari pertanyaan ini, benar banget jawabannya Christina, bahwa jawabannya adalah diskusi refleksi kasus. Karena di sini tadi benar kata kunci langsung ketemu, yaitu kesalahan, ya, kesalahan yang dilakukan oleh perawat yang itu berkaitan dengan SOP.
Kalau berkaitan dengan SOP itu sudah merujuk ke definisi dari DRK, diskusi refleksi kasus ya. Kalau berkaitan dengan misalnya penyelesaian masalah yang jarang atau yang sulit diselesaikan, itu berkaitan dengan ronde keperawatan. Kalau conference ya biasa itu kegiatan rutin untuk setiap dinas pagi. Laporan pagi ya seperti biasa tadi dengan catatan dan lain sebagainya. Jangan sampai terjebak dengan kata-kata yang ada di sini. Perawat dinas yang sedang melaporkan kepada perawat penanggung jawab terjadinya bla bla bla. Sedang melaporkan, jangan sampai terjebak di situ. Yang di sini fokusnya apa? Fokusnya di kesalahan yang dilakukan oleh perawat. Kayak gitu. Kalau dia komunikasi esbar nggak seperti ini. Komunikasi esbar ya situasinya seperti apa, situasi dijelaskan dengan data-data, ya kan, dan lain sebagainya. Nanti ada pertanyaan terkait esbar. Ya, jadi fokus dari pertanyaan yang ini, fokusnya ya jawabannya apa? Jawabannya diskusi. Karena di sini ada kesalahan SOP, kesalahan oknum keperawatan yang salah dalam pemberian. Di sini kasusnya terjadi kesalahan pemberian obat, identifikasi pasien dalam pemberian obat, ada kesalahan. Ya kan? Jadi fokusnya ke penyelesaian atau menyelesaikan masalah berkaitan dengan SOP. Kayak gitu ya. Ada pertanyaan nggak terkait kasus ya, terkait pertanyaan ini? Oke, aman pertanyaannya? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, coba Lodiwina Masela untuk menjawab. Silahkan dibaca soalnya, Lodiwina. Perawat primer dan perawat asosiate Dinas Pagi sedang menerima laporan di nurse station dari perawat asosiati Dinas Malam tentang kondisi pasien, dan setelah laporan selesai berkeliling ke ruang rawat untuk memastikan kondisi pasien. Perawat primer melakukan identifikasi permasalahan pada pasien untuk memastikan arahan asuhan perawatan yang akan diberikan pada perawat asosiate. Apakah bentuk kegiatan yang dilaksanakan perawat primer tersebut? Ayo, apa? C, Pak, ronde keperawatan. Oke, kenapa ronde? Kenapa jawabannya ronde? Ada alasannya enggak? Perawat dinas pagi menerima laporan di nurse station dari perawat asosiate dinas malam tentang kondisi pasien, Pak. Oke, itu kata kuncinya ya. Oke, ada jawaban lain enggak? Kalau kata ya Pak. Ada Pak, jawaban lain Pak, ada. Coba Shirley. Oh, Kalau saya berpendapat A, karena di situ ada penerimaan laporan antara perawat asosiat yang dinas pagi dengan yang dinas malam tentang kondisi pasien. Oke. Oke, ada 2 jawaban nih. Ada lagi nggak jawaban lain? Tadi ada Nurse Lodiwina jawabannya C, Nurse Erli jawabannya A, timbang terima, karena ada proses menerima laporan di nurse station dan lain sebagainya.
Yang lain gimana? Mungkin ada perbedaan jawaban? Oke ya, 2 jawaban aja dulu ya. Nah, dari kasus ini sebenarnya sudah clear sih kita lihat di kalimat pertama. Kalau credentialing nggak mungkin. Ya, credentialing itu proses penilaian perawat untuk naik PK. Itu kan nggak mungkin. Audit keperawatan juga nggak mungkin. Yang paling dekat jawabannya itu memang A sama C, timbang terima dan ronde keperawatan. Tapi perlu kita garis bawahi lagi, ronde keperawatan itu bahas masalah apa sih? Prosesnya pun hampir sama kan. Kalau kita kemarin praktek ronde keperawatan, kita bikin video pun ada semacam memberikan laporan di station kemudian ke pasien juga. Itu gambarannya hampir mirip. Ya, tapi di kasus ini tidak menyebutkan adanya masalah khusus atau masalah yang khusus yang didiskusikan di awal. Nggak ada bahas itu. Ini melihat dari kasus ini terlihat ini kegiatan rutin, rutinitas perawat. Ya, yang mana menerima laporan di nurse station, kemudian keliling ke ke pasiennya langsung. Karena memang ideal dari timbang terima itu memang seperti itu. Pertama di nurse station, memberikan laporan, kemudian datang ke pasien untuk mengidentifikasi permasalahannya secara langsung. Ya, kalau masih ada timbang terima yang hanya di nurse station saja, itu belum menerapkan proses timbang terima dengan ideal. Belum. Idealnya seperti ini. Ya, di nurse station dulu, karena sangat jelas perawat primer, perawat associate dinas pagi menerima laporan di nurse station dari perawat associate malam tentang kondisi pasien bla bla bla. Setelah mendapat serah terima di nurse station, perawat primernya ke pasien untuk identifikasi secara langsung. Itu adalah proses kegiatan timbang terima yang ideal. Ya, jadi jawaban yang paling benar adalah A. Memang sedikit mengecoh antara A sama C. Oke, ada pertanyaan untuk nomor 3? Saya Pak. Silakan. Sebenarnya apa sih yang membedakan timbang terima dengan ronde keperawatan di kasus ini? Oke, di kasus ini kalau ronde keperawatan pasti akan menyebutkan satu kasus yang khusus atau yang ada cerita di awalnya pasti. Kalau ronde keperawatan ya, pasti ada cerita di awal berkaitan dengan masalah khusus ya. Artian khusus itu bisa sulit diselesaikan atau mungkin penyakit langka dan lain sebagainya. Pasti akan disebut di awal. Karena urutannya ini dan pasti akan menceritakan terkait proses dari ronde keperawatan. Mulai dari diskusinya terlebih dahulu di ruangan dengan kepala ruangan, pasti melibatkan kepala ruangan kalau ronde. Tapi di sini hanya melibatkan antara perawat primer, perawat associate, dinas station saja. Ya, itu bagian khusus atau bagian rutinitas dari perawat setiap operan dinas atau timbang terima. Sementara untuk kasus ini mau diarahkan menjadi ronde, pasti di awal akan ada diskusi dengan si perawat primernya, diskusi dulu dengan kepala ruangan untuk mendiskusikan terkait kasus, kemudian mereka berdiskusi antara kepala ruangan, perawat primer, bagian farmasi, dokter dan lain sebagainya, ada proses diskusi di situ sampai di mana perawatnya berkeliling, prosesnya hampir sama seperti ini. Pasti ada kasus di awalnya itu. Tapi ini lebih mengarah ke kegiatan timbang terima. Ya. Karena begini Pak, kalau by definition kan sesuai definisi kalau ronde keperawatan yang saya baca prosedur di mana 2 atau lebih perawat mengunjungi pasien untuk mendapatkan informasi yang akan membantu dan merencanakan pelayanan keperawatan. Kalau timbang terima hanya memberikan laporan. Jadi maksudnya secara definisi agak tricky kalau mau jawab soal ini. Jadi gimana cara kita biar di kasus itu bisa langsung ngeh gitu ini mengarah ke timbang terima atau ronde keperawatan. Selain memang di atasnya ada kasus. Karena kan semua soal pasti di atasnya ada kasus. Oke. Untuk bisa kita langsung ini adalah timbang terima, ya. Di sini sebenarnya kalian bisa melihat di sini di perawat dinas pagi menerima laporan dari nurse station.
sebenarnya settingnya itu emang agak tricky ya di sini ya emang ya. Bagi yang baru pertama UKOM pun pasti akan bingung di antara A dan C. Ya. Dan ini memang soalnya pasti dosen-dosen sengaja membuat ini, kasusnya seperti ini, untuk apa? Untuk kita lebih jeli, untuk memilih mana jawaban yang paling benar. Biasanya seperti itu. Begitu ya, itu pokoknya memang hampir mirip, tapi jawaban yang paling benar memang di A timbang terima. Untuk kita bisa mana timbang terima, mana ronde keperawatan, biasanya soal akan clear di sini di vignetnya. Kalau dia mau mengarahkan ke ronde, dia pasti akan menunjukkan kalimat yang spesifik berkaitan dengan ronde keperawatan. Pasti seperti Bapak ada contoh soalnya nggak, Pak? kalau yang ronde ya? Iya. Coba nanti lihat. Kalau misalnya nggak ada di sini yang saya siapkan, saya akan berikan lagi di grup nanti. Oke, Pak. Makasih ya. Oke. Kita lanjut nomor 4 dulu ya. Oke, nomor 4. Silakan siapa yang mau jawab. Coba Nurse Andre, coba langsung jawab soal nomor 4 ini. Seorang perempuan berusia 33 tahun dirawat selama 2 hari dengan keluhan sesak napas. Perawat primer melaporkan kepada dokter penanggung jawab pasien bahwa pasien masih sesak nafas. Perawat telah melakukan pemberian posisi Fowler dan obat sesuai saran dokter. Tindakan soalnya, apakah tindakan selanjutnya dari perawat primer? Sebentar. Merekomendasikan pemberian oksigen pada level maintenance. Kenapa memilih A? Telah melakukan jadi kalau sebagai perawat primer itu kan masalahnya di sini pasiennya perawatnya sudah konsul ke dokter, advisnya udah jelas kasih oksigen tapi masih sesak. Jadi sebagai perawat primer kita fokuskan ke masalah keperawatannya, yaitu oksigennya di maintenance. Oke. Benar nggak sih, Pak? Oke, nggak apa-apa. Kita belajar bareng di sini. Ada jawaban lain nggak? B ya, Pak. B. Ada, apa? Pak. B. Kenapa B? Saya berpendapat bahwa di sini perawat telah di sini terjadi ada pelaporan ke DPJP, terus perawat telah melakukan pemberian posisi Fowler. Artinya di sini sudah melakukan, kalau sudah melakukan tindakan atau apa, artinya selanjutnya harus dilakukan pendokumentasian secara SBAR itu tadi, Pak. Oke, ada 2 jawaban dan alasannya kuat semua ini. Ada yang lain nggak? Oke, cukup 2 dulu ya. Oke, kita lihat cari jawaban yang paling benar mana. Ini kasus ini ya. Mungkin apakah sudah diajarkan atau belum? Ini berkaitan dengan ISBAR. Hampir sama SBAR. Ini ISBAR. Nah, ini komunikasi dengan profesi lain, dalam hal ini dokter. Dalam kasus ini, perawat sudah menyampaikan introduction kan terkait perempuan berusia 33 tahun dirawat bla bla bla. Kemudian sudah menceritakan terkait situasi yang dirasakan oleh pasien, kemudian menyampaikan terkait perawat sudah mengasesmen, sudah memberikan secara mandiri. Selanjutnya apa?
tindakan yang harus dilakukan oleh perawat melihat kondisi pasien ini sesak kan. Pada saat itu kan pasiennya sesak. Kalau kita memilih nggak mungkin. B, menunggu saran perawat konsultan, keburu pasiennya, keburu mati sesak dia pasiennya. Mencatat latar belakang permasalahan pasien kelamaan. Sementara kondisi pasien pada saat ini ya kasusnya sedang sesak, keluhannya sesak. Nah, kita mau ngasih oksigen langsung, pasti kan kalau kita lihat pasien kita mau ngasihnya oksigen kan. Sementara tindakan pemberian oksigen itu adalah tindakan kolaborasi. Kita sebagai mitra dokter, kita tahu apa yang harus kita lakukan ke pasien, ya udah minta saran ke dokter, dok, ini harusnya diberikan oksigen pada level maintenance dan lain sebagainya. Pasti gitu harus disampaikan. Karena kita yang melihat secara langsung kondisi pasien pada saat itu dia sesak loh dan harus diberikan oksigen. Kalau nunggu dokternya datang dan lain sebagainya kelamaan. Oleh karena itu kita sebagai mitra dokter independen, kita tahu harus ngapain, kita minta rekomendasi dari dokter, dokter oke, kita berikan. Kita nggak bisa juga langsung ngasih aja apa rekomendasi dokter, itu juga takutnya ada masalah hukum dan lain sebagainya. Kalau mendokumentasikan komunikasi SBAR itu setelah kita merekomendasikan pemberian oksigen. Setelah rekomendasi dokter ACC, oke kita berikan, baru kita dokumentasi. Karena pertanyaannya berkaitan dengan selanjutnya. Ini kan lagi ngobrol nih, sedang sama ngobrol juga sama dokternya. Jadi memang harus posisinya harus merekomendasikan pemberian oksigen pada level maintenance. Ya, jadi jawabannya lebih merujuk atau lebih benar. Nah, kalau kita lihat sekilas AB itu hampir benar, ya kan? Pasti kita akan terkecoh. Dan ternyata pertanyaannya tindakan selanjutnya. Lihat lagi kondisi pasiennya sesak dan lain sebagainya. Oke, clear Bu Nurse Erli? Sebenarnya saya jawabnya kayak gini, Pak. Karena di soal ini, dia tuh melakukan SBAR. S-nya itu perawat melaporkan. Karena perawat melaporkan masih sesak. Kemudian background-nya itu, dia bilang udah 2 hari karena keluhan sesak ini. Terus asesmennya itu sudah diberikan posisi hemofoler dan saran oksigen sesuai dokter, sesuai saran dokter. Jadi yang tinggal R-nya aja yang dia belum bilang kan, Pak. Iya, benar. Maka selanjutnya itu R, yaitu recommendation. Berarti dia harus bilang A. Ya, benar. Benar nggak sih, Pak? Benar. Dan dia harus, memang kita ngasih rekomendasi. Sebenarnya sih ya, tanpa teori ISBAR itu pun, kita sebagai perawat ya, tanpa teori ISBAR itu, kita misalnya nyampein ke dokter, pasti nggak bisa tiba-tiba, dok pasiennya sesak, kan nggak tahu kan, kita harus jelasin introduction dulu, pasiennya kayak apa, kondisinya kayak gimana, situasinya seperti apa, keluhannya pasiennya kayak gimana, kita hasil asesmen kita seperti apa, kita sampaikan, kita langsung berikan rekomendasi kan, baiknya berikan oksigen nggak sih, kayak gitu kan. Itu kalau tanpa teori ya, tanpa teori pasti kita akan lakukan. Ya, masih misalnya kita merujuk ke teori, nah ini teorinya pakai ISBAR. Thank you, Mas. Oke, clear ya. Oke, lanjut ke nomor 5. Wah, panjang nih. Ini kan pasti kemungkinan akan menghabiskan waktu soal-soal yang panjang seperti ini. Coba Depi Dinata menjawab pertanyaan nomor 5. Perawat melakukan komunikasi lewat telepon dengan dokter menanggung jawab pasien terkait kondisi pasien yang tiba-tiba demam. Dokter memberikan rekomendasi pemberian obat, antipirektik, dan observasi setiap jam sampai kondisi tanda vital stabil. Perawat mencatat dan membacakan ulang kepada dokter atas rekomendasi yang telah diberikan. Setelah dilakukan verifikasi melalui telepon, perawat memberikan obat yang direkomendasikan tersebut. Apakah tindakan selanjutnya dari perawat tersebut? A. Membuat kronologi kejadian, melaporkan kepada kepala ruangan, C. Mendiskusikan kondisi pasien secara rutin kepada dokter, meminta dokter memberikan tanda tangan di dokumen pasien, mengharapkan rekan kerja menandatangani catatan kondisi pasien.
Jawaban C. Mendiskusikan kondisi pasien secara rutin kepada dokter. Oke, kenapa C? Karena di sini masa observasi. Pasien itu masih dalam kondisi observasi. Jadi kita harus melaporkan kepada dokter. Oke, itu tindakan selanjutnya ya. Kalau misal pertanyaannya diganti, apakah tindakan yang paling utama yang harus dilakukan oleh perawat? Suara saya kedengaran? Oke, sorry, jaringan saya hilang. Oke, siapa yang jadi host nih? Saya baca lagi ya. Oke, tadi kunci jawaban. Jawaban yang dipilih oleh Anas DP itu C ya, mendiskusikan kondisi pasien secara rutin kepada dokter. Kalau misalnya pertanyaan ini saya ganti, bukan tindakan selanjutnya, tapi tindakan yang utama yang dilakukan oleh perawat. Jawabannya yang mana? Suaranya kurang jelas, Pak. Oke, sorry jaringan saya ya. Kalau misalnya ya, ini kan pertanyaannya apakah tindakan selanjutnya dari perawat tersebut? Kalau misal pertanyaannya diganti, apakah tindakan utama yang harus dilakukan oleh perawat? Apakah jawabannya tetap itu atau akan berganti? Suara saya kedengaran ya? Kedengaran, Pak. Dengar, Pak. Mungkin ada jawaban lain, boleh? D ya, Pak. D, meminta dokter memberikan tanda tangan. Ya. Oke. Antara C dengan D. Kalau kondisinya kayak gini ya, ini pun soalnya kalau dari tim kami melihat, ada beberapa soal yang kami ambil dari Sinarsi. Ya, ini salah satunya saya ambil dari Sinarsi. Kami ambil dari Sinarsi dan kami melihat soal ini agak sedikit membingungkan antara jawabannya C dengan D. Tim kami pun pada saat memilih jawabannya itu lebih cenderung ke C. Tapi jawaban yang ada di Sinarsi itu D. Kenapa kita memilih D? Karena pertanyaannya tindakan selanjutnya. Karena kan kondisi di sini lagi teleponan, dokternya nggak ada. Otomatis harus tetap prosesnya apa selalu didiskusikan atau mendiskusikannya secara rutin sampai dokternya datang. Ya, idealnya setelah perawat menyampaikan kondisi pasien, misalnya demam ataupun tanda kegawatan lainnya, idealnya ya dokter itu datang. Ya, dokter itu datang, kemudian yang paling benar jawabannya D, meminta dokter memberikan tanda tangan. Karena pertanyaannya selanjutnya ini akan sedikit mengecoh. Jawabannya ya yang paling cocok kalau dari pertanyaan ini C. Tapi kalau misalnya kalian lihat nanti di Sinarsi, bisa kalian lihat
Ini jawabannya D. Meminta dokter memberikan tanda tangan. Dan memang sama pentingnya antara C dengan D. C berkaitan dengan keselamatan pasien, ya kan, kondisi pasien pada saat itu di kasus ini. Yang D berkaitan dengan aspek legal dan aspek hukum kita, tanggung jawab dan tanggung jawab kita sebagai perawat. Kalau misalnya habis ngasih obat tiba-tiba terjadi sesuatu, yang kena perawat, ya kan? Kalau nggak ada tanda bukti dokter tersebut yang memberikan instruksi dan lain sebagainya. Jadi dari kami jawabannya benar C dan D. Bisa dua jawaban yang benar. Kalau di UKAM apakah mungkin dua jawaban yang benar? Tergantung pembuat soal. Tapi jarang banget dua jawaban yang benar. Kayak gitu. Mungkin ada yang ingin didiskusikan di kasus ini? Saya Pak. Silakan. Mungkin kalau kenapa tadi saya milih D, dan itu memang kalau saya berpikiran D, kenapa? Karena di sini terjadi komunikasi via lisan atau via telepon. Nah, di mana kalau dalam sistem itu kan disebut toolbox ya, atau toolbox-on. Nah, di sini ada komunikasi via telepon. Setelah itu di sini mencatat. Nah, di sini perawat mencatat, artinya dia menulis. Nah, setelah itu dia membacakan ulang. Nah, setelah membacakan ulang, di sini akan terjadi verifikasi atau konfirmasi. Nah, bukti dari verifikasi itu dibuktikan dengan tanda tangan dari DPJP yang memberikan instruksi. Itu Pak, pendapat saya tadi. Itu benar banget sebenarnya. Tapi merujuk ke pertanyaan ini, tindakan selanjutnya, ya kan? Tindakan selanjutnya pasti berkaitan dengan kondisi saat itu, ya kan? Kondisi saat itu, verifikasinya lewat telepon, bisa jadi dokternya lagi nggak di situ. Idealnya kan memang produkternya harusnya datang kan, harus datang. Nah, sementara kasusnya ini lagi teleponan dan ditanyakan tindakan selanjutnya. Ini kan agak sedikit rancu, agak sedikit membingungkan untuk kita sebagai mahasiswa dalam menjawab pertanyaan ini. Ya kan? Sehingga memang dari tim kami jawaban yang bisa dipilih C dan D itu. Jadi berkaitan. Ini Pak jawabannya Pak. C dan D itu. Karena via telepon ya. Nggak mungkin kan harus tanda tangan kalau via telepon. Itu yang membuat tim kami itu agak sedikit kebingungan di situ. Ini lagi teleponan, otomatis lagi nggak ada nih dokternya. Kecuali rumah sakit tersebut sudah canggih nih, sudah pakai sistem, udah berlaku tanda tangan online misalnya. Itu jawabannya D harusnya benar banget, harusnya D. Kalau kondisinya kayak gini, kecuali di soal ini dijelaskan ya, perawat lagi komunikasi via sistem di mana sekarang nih di Indonesia sudah berlaku tanda tangan online misalnya. Itu bisa banget sebenarnya. Ini kasusnya sebenarnya agak sedikit membingungkan sebenarnya. Tapi ya kalau lihat soal ini lagi, misalnya ini muncul lagi, karena kunci jawabannya ini D, pilihlah D. Karena tidak mungkin jawabannya benar dua. Karena yang membuat soal ini atau yang mengaudit bisa jadi ada seperti itu ya. Mudah-mudahan sih kalau ini muncul lagi, pilih D. Oke, apakah sudah cukup? Clear? Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ini. Martin untuk menjawab pertanyaan yang ini. Madeline, dinyalakan voice-nya. Baik, Pak. Seorang laki-laki berusia 57 tahun dirawat dengan keluhan penurunan kesadaran. Hasil pengkajian didapatkan kondisi kesadaran delirium, pasien gelisah, aktivitas sehari-hari dibantu,
terdapat luka pada telapak kaki kanan yang bersifat kronis. Hasil laboratorium menunjukkan gula darah 400 mg per desiliter. Pak, untuk bagian sampingnya nggak kelihatan. Lanjut aja ya. Menentukan kondisi pasien untuk perawatan selanjutnya. Apakah tindakan ketergantungan pasien tersebut? A. Intermediate. B. Intensif. C. Minimal. D. Parsial. E. Total. Jawaban yang saya pilih E, Pak, total, karena dia tuh untuk dari perawat untuk pengkajiannya itu untuk keseluruhannya dari dia punya dari awal kesadarannya sampai dia punya pemeriksaannya tuh, Pak, untuk kondisi pasien tersebut. Oke, jawabannya total. Oke, ada yang jawaban lain nggak selain jawaban Madeline? Atau udah sepakat Mas? Yang benar E. Boleh saya tambahkan jawabannya? Saya membenarkan bahwa jawabannya D. Jawabannya apa tadi sih, Pak? E. D atau E sih? E. E ya. Ya, betul. Ya, jadi saya juga membenarkan jawabannya total. Kalau secara soal sih, kalau penurunan kesadaran, delirium, terus gelisah, itu biasanya kan pasiennya nggak bisa ngapa-ngapain, berarti ADL-nya pasti dibantu secara penuh. Dan kalau dari soal ini juga kan kasusnya pasti pasien ini lagi diabetik atau asidosis. Jadi kalau nggak ditangani segera, pasti nanti dia bisa memburuk di tingkat ketergantungannya total gitu, Pak. Iya, bagus banget. Mungkin itu. Langsung kalau misalnya ditanyain berapa jam sih kalau perawatan total itu, rentang interval jam perawatan untuk tingkat ketergantungan total? 5 sampai 6 jam, Pak. Oke, kalau bisa jadi atas 5 sampai 6 jam di atas juga bisa untuk total. Kalau parsial berapa? Parsial 3 sampai 4 jam, Pak. Oke. Kalau minimal? 1 sampai 2 jam. Oke, bagus. Ya, yang paling sering muncul memang dari tingkat ketergantungan dari 12 yang sering dipakai di Indonesia. Dari 12 ini sering banget dipakai dan keluar. Bisa jadi soal yang macam ini akan keluar lagi. Ya, jadi yang intensif sama intermediate intensif itu pengecoh saja. Ada memang jenis-jenis ini, tapi itu hanya pengecoh. Yang biasanya 3 itu. Yang intens. Oke. Tunggu sebentar ya. Oke. Kita lanjut. Ya, ini sudah clear ya. Tadi sudah jelas banget penurunan kesadaran. ADL-nya juga dibantu, udah clear banget ini total. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini. Nah, coba siapa yang mau jawab ini? Ini lebih ke patient safety nih. Coba siapa yang mau jawab? Saya. Boleh, silakan. Keluarga pasien memencet bel memanggil perawat karena pasien terjatuh di kamar mandi. Perawat segera datang ke tempat kejadian. Apakah tindakan perawat selanjutnya? Jawabannya A, Pak. Melakukan pengkajian pasien. Kenapa A? Karena artinya ini pasien jatuh. Kita harus langsung mengkaji adakah trauma di situ, adakah cedera di situ, baru kita lakukan tindakan. Oke, bagus banget. Jangan sampai ada cedera servikal atau cedera apapun ya, benar banget jawabannya A. Jangan pilih D, jangan diomelin dulu keluarganya. Kan biasanya kayak gitu tuh.
kejadian ada pasien jatuh, perawat datang, malah diomelin dulu keluarganya. Meminta keluarga pasien lebih hati-hati dan sebagainya itu nggak sesuai. Yang paling penting memang kaji kondisi pasien. Orang jatuh di kamar mandi itu kita nggak tahu mana yang kebentur, mana yang dan lain sebagainya, kita nggak tahu. Kita kaji, jangan sampai langsung kita angkat aja, itu bahaya banget untuk pasien. Ini setelah dikaji nggak ada masalah dan lain sebagainya, dievakuasi pasien. Jangan langsung main evakuasi, kaji dulu. Benar banget ya jawabannya A ya. Atau mungkin mau nambahin alasan boleh kalau ada. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Ini clear banget ya. Pokoknya setiap ini terkait patient safety. Ada pasien kejadian nih, pasien jatuh, segera langsung kaji, jangan langsung evakuasi. Kaji dulu baru evakuasi. Gitu ya. Oke. Ini pertanyaan nomor 8. Oke, ada yang mau coba jawab nomor 8 ini? Mas Dian Suhendar, coba. Perawat dinas sore di UGD menerima pasien akibat kecelakaan lalu lintas. Setelah pasien dilakukan tindakan dan kondisi stabil, beberapa pasien perlu rawat inap. Perawat mengantar pasien tersebut ke ruang rawat inap dengan metode penugasan modular dan dilakukan timbang terima dengan perawat asosiatif di ruang rawat inap. Perawat di ruang rawat inap melakukan pengkajian kondisi pasien. Apakah tindakan selanjutnya dari perawat di ruang rawat inap? Apa jawabannya? Melaporkan kepada keluar ruangan. Kepada siapa? Keluar ruangan. Keluar ruangan ya, C ya. Oke, jawabannya C. Kenapa C? Karena mungkin kata kuncinya timbang terima itu baik. Oke, kata timbang terima. Oke. Ya kan akan sedikit membingungkan. Oke, teman yang lain ada mau jawab? Mungkin ada jawaban lain? Mengkaji ulang kondisi pasien ya, Pak. Kenapa mengkaji ulang? Karena kan di sini udah dari perawat mengantarkan pasien tersebut ke ruang rawat inap dan sudah posisi pasiennya itu dari ruangan. Berarti kan dari yang nganter sama yang nerima itu udah bisa terima, pasti akan dikaji ulang lagi, Pak. Oke. Cuman perawat asosiatif ini ya Pak, maksudnya yang masih jadi pertanyaan. Ya, nah, ini ada 2 jawaban. 1 melaporkan ke Karu, 1 mengkaji ulang kondisi pasien. Ada lagi yang mau jawab nggak? Yang D Pak kayaknya memasang gelang identitas, soalnya di situ beberapa pasien perlu dirawat inap, jadi pasiennya lebih dari 1. Jadi kayaknya D memasang gelang identitas pada pasien. Oke, udah mulai nih. Soalnya jumlah pasien yang dirawatnya lebih dari 1. Beberapa pasien, berarti lebih dari 1. Oke. Udah berapa macam nih? Ada 1 mengkaji ulang, 1 melaporkan, 1 memasang gelang identitas. Ada lagi yang mau coba jawab? Saya, Pak. Oke, silakan. Kalau saya tadi antara
menghubungi perawat primer sama mengkaji ulang kondisi pasien. Cuman kalau mengkaji ulang kondisi pasien, di sini sudah disebutkan perawat di ruang rawat inap melakukan pengkajian kondisi pasien. Artinya di sini perawat ruang inap sudah melakukan pengkajian. Nah, tindakan selanjutnya, pendapat saya ini menghubungi perawat primer. Oke, benar banget. Tapi nggak tahu benar apa enggak. Oke. Nah, tadi gitu ya. Setiap pasien masuk, memang harus dikaji kan. Dan di sini sudah disebut nih. Ya, berarti ini nggak kebaca nih tadi. Perawat di ruang rawat inap melakukan pengkajian kondisi pasien. Sementara yang terima tadi perawat asosiat. Di mana perawat asosiat ini pastinya dia ya, kalau perawat asosiat ya pasti bukan katim ya kan. Sementara di ruangan ini disebutin nih ada metode modular, itu gabungan antara metode tim dan primer ya kan. Di sini ada yang terima perawat asosiat, otomatis setelah dikaji ya jawabannya kan setiap pasien masuk pasti harus dikaji kembali ya kan. Memasang gelang bisa jadi, tapi ini lebih fokus ke bagaimana secara manajemen. Nanti setelah pasiennya masuk mungkin baru dipasangin gelang. Nanti setelah didiskusikan dengan perawat primernya. Jadi pas perawat masuk langsung dikaji ulang benar, tapi jawabannya bukan mengkaji ulang karena sudah ada di sini. Perawat di ruang rawat inap melakukan pengkajian. Ya kan? Prosedurnya memang itu. Setelah masuk dikaji ulang. Nah, karena ini metodenya modular, laporkan dulu ke katim bukan karu ya. Katimnya dalam hal ini perawat primernya, perawat primernya. Jadi jawaban yang benar adalah A. Jangan sampai kalimat terakhir ini memang sering pada saat pelatihan pembuatan soal di kalimat terakhir ini sering menjadi petunjuk kalau pertanyaannya tindakan selanjutnya. Ya, ini kita harus fokus nih. Kalau ada pertanyaan yang kita baca soalnya, apakah tindakan selanjutnya? Bisa jadi lebih aware lagi, kita yang harus lebih aware terkait kalimat terakhir. Bisa jadi kalimat terakhir itu adalah tindakan terakhir yang dilakukan oleh perawat. Ya, jadi kita harus lebih aware nih. Kalau pertanyaannya, apakah tindakan selanjutnya? Ada kata-kata selanjutnya. Kita harus lebih aware. Jangan-jangan kalimat terakhir ini petunjuknya nih. Kayak gitu. Kalimat terakhirnya kalau kita skip kebaca, kita akan milih B. Kalau menandatangani surat pengantar dari pasien dari UGD, saya rasa nggak mungkin karena perawatnya sudah mengkaji kan di sini. Ini kalau mau ditulis semua prosedurnya kepanjangan, pasti udah di sini karena perawat di ruang rawat inap melakukan pengkajian. Jadi sudah. Begitu ya. Jadi jawabannya adalah A. Ada yang mau nambahin nggak? Udah kita lanjut dulu ya, nomor 9. Oke, silakan. Oke, coba Nurse Hangga deh. Pertanyaan nomor 9. Kepala ruangan mendapatkan laporan dari perawat senior bahwa perawat junior kurang inisiatif dalam bekerja dan menunggu instruksi perawat senior. Kepala ruangan juga mendapatkan laporan dari perawat junior bahwa sikap perawat senior cenderung menunjukkan gaya seorang atasan dan lebih sering memberikan instruksi. Apa tindakan kepala ruangan? Yang D. Apa itu? Membahas bersama hal tersebut di ruang kepala ruangan. Oke, kenapa? Artinya mengomunikasi. Yang D, Pak. Yang mana tuh? Membahas bersama? Yang membahas bersama. Oke. Kenapa D? Dan junior yang dijawab oleh kepala. Oke ya, ini mah gampang ya. Kalau soal seperti ini kita
logika aja bisa jawab ini kan. Kalau manajemen kayak gitu sih biasanya. Kalau ada soal-soal yang bentuk. Oke, sorry. Hilang lagi jaringan saya. Oke, saya coba share screen lagi ya. Oke, cukup mudah ya untuk soal yang bentuknya kayak gini. Sebenarnya soal yang bentuk kayak gini itu lebih kita pakai logika saja sudah bisa. Kita pakai sinyal. Sorry, sinyal saya. Untuk pertanyaan ini saya rasa memang cukup mudah ya. Kenapa mudah? Karena ini tanpa kita tahu teori pun ya kita pasti akan memilih D. Nah, ini bagaimana kita bersikap profesional dalam meredakan konflik. Ini lebih ke meredakan konflik mereka. Sebagai kepala ruangan pasti harus objektif, nggak boleh membela senior ataupun membela junior, nggak ada. Kita berada di tengah-tengah, kita berada bersikap objektif, menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah lain. Sehingga situasi di ruangan tersebut menjadi kondusif, nggak ada lagi friksi-friksi antara perawat senior junior, itu nggak ada lagi. Bisa lebih asik suasana kerjanya dan lain sebagainya. Kalau sudah kepala ruangan berpihak ke salah satu orang ataupun kubu misalnya, itu akan menciptakan suasana kerja yang tidak enak. Itu sudah pasti. Ini secara logika kita pasti sudah menjawab D ini. Ini mudah. Memang tips kita untuk menjawab soal-soal model seperti ini cukup pakai logika, kita bisa menjawabnya. Oke, lanjut ya untuk ini ya. Saya rasa cukup mudah. Kemudian nomor 10 ini. Oke, silahkan untuk nomor 10. Ada yang mau coba jawab? Coba Banselina. Perawat primer memberikan penjelasan pada keluarga pasien tentang rencana pembedahan. Keluarga meminta penjelasan lanjut tentang proses pembedahan dan kondisi pasien pasca pembedahan. Bagaimanakah tindakan selanjutnya dari perawat primer tersebut? Mendiskusikan kepada kepala keluarga mendoakan kelancaran. Program memberikan kepada keluarga pasien tentang rencana pembedahan. Ya, sudah apa? Oke, kenapa A? Iya, Pak. Karena perawat meminta dokter untuk menjelaskan lebih lanjut tentang operasi tersebut, Pak. Oke. Ada lagi jawaban yang lain mungkin? Pak, saya mau tambahkan aja, Pak. Jawabannya benar menurut saya apa, karena saya mau tambahkan alasannya karena yang berhak untuk menjelaskan tentang prosedur
proses pembedahannya itu adalah dokter, Pak. Oke ya, cukup clear sebenarnya di sini. Perawat udah tugasnya kan kita sebagai perawat primer udah jelasin ya ke apa namanya ke keluarga. Ini nanti pasiennya akan mendapatkan tindakan A, B, C, D, E, F, G. Nah, sudah semuanya. Kemudian kondisi pasca bedahnya seperti apa, semua dijelaskan, dan lain sebagainya. Itu tugas kita sebagai perawat primer. Nanti kita kan teman-teman semua akan menjadi perawat primer tuh, setelah selesai dan bekerja di rumah sakit misalnya. Sebagai perawat kita nggak bisa nih, misalnya kita sudah jelasin, pasien belum puas, kita langsung ya udah tanda tangan aja sih Pak, inform concern-nya. Itu nggak bisa juga. Kalau misalnya dia masih belum puas dengan jawaban kita terkait apa yang akan didapatkan setelah operasi, mungkin dia ingin tahu lebih detail pada saat operasi harus diapakan. Walaupun kita tahu, kita nggak boleh bilang nggak tahu, ya. Ataupun kita bilang sok-sok tahu, menjelaskan lebih detail, karena yang lebih paham pastinya dokter. Saya sampaikan untuk prosedur lebih detailnya, dokter yang akan lebih tahu. Teman-teman kita sebagai perawat primer sampaikan aja tugas kita terkait rencananya setelah bedah itu akan seperti apa dan lain sebagainya, itu kita sampaikan. Sebatas itu saja. Kalau misalnya masih menginjil mau nanya terus, jangan dipaksa untuk tanda tangan, cari dokternya untuk menjelaskan lebih detail. Selesai, tanda tangan inform consent, selesai. Ya gitu. Oke, cukup clear ya untuk kasus ini. Kalau meminta keluarga mendoakan kelancaran operasi, nggak berhubungan dengan soal, karena nggak nyambung. Orang lagi mau nanya kok minta langsung dipotong untuk mendoakan. Kemudian untuk dia mendiskusikan harapan keluarga kepada kepala ruang, nggak nyambung juga. Inform concern ini pasien masih nanya kok langsung disodorin. Oke. Kemudian B, perawat memastikan siap menjalani kondisi pasien setelah operasi, nggak menyambung juga dengan kasus yang atas. Yang paling cocok adalah A. Oke, kalau pertanyaan kita lanjut. Kalau misalnya ada pertanyaan langsung potong aja, nggak apa-apa ya. Oke, kita lanjut. Waktunya sudah 22.2. Nah, ini gimana nih? Tentang saya langsung aja lah ya. Tentang apa namanya ini? Konflik handling, konflik. Keluhan, menangani keluhan. Seorang keluarga pasien, fokus pertanyaan, bagaimanakah tindakan selanjutnya? Ya, ini ada pertanyaannya. Bagaimanakah? Ini harus saya enter. Bagaimanakah tindakan selanjutnya dari perawat tersebut? Wah, ini kita udah langsung nih tindakan selanjutnya. Coba kita lihat di pertanyaan, di kalimat terakhirnya. Saat tersebut, kepala ruang sedang mengikuti pengarahan kepala bidang keperawatan. Oh, berarti lagi ada kegiatan-kegiatan nih. Ya udah, mau nggak mau kita harus fokus melihat kasusnya lebih detail lagi. 1 menit bisa diselesaikan? Bisa. Bagaimanakah tindakan selanjutnya? Oke, kasusnya ngapain nih? Ada keluarga pasien ngeluh terkait buruknya sanitasi dan lain sebagainya. Pasien hampir kepleset. Oke, berarti ini terkait keselamatan pasien nih, hampir celaka pasiennya. Perawat sudah nyatet keluhan pasien dan akan memanggil petugas kebersihan dan lain sebagainya. Ya kan? Sudah nyatet, sudah mengkaji. Kemudian penjelasan tersebut tidak cukup untuk keluarga pasien tersebut dan langsung meminta bertemu ke perawat. Nah, berarti kasusnya apa? Kasusnya lagi keluhan, dia mau ngadu ke kepala ruangan, tapi kepala ruangannya nggak ada, ya kan? Tindakan yang harus dilakukan perawat harus ngapain? Dari jawaban ini pilih kira-kira jawabannya apa? Gimana jawaban pakai logika aja nih? D. Yang mana? D. D. D, dadu. D, Pak. D, menjelaskan ulang situasi dengan jelas pada keluarga. Oke, D. Ada lagi jawaban lain? Ya udah pasti bener ya, nggak mungkin. Kita sabar Pak, tunggu, nggak mungkin kan kita
Nyuruh pasien sabar, suruh nunggu, sementara kita sendiri bisa menjelaskan hal tersebut. Nggak mungkin kita tiba-tiba nelpon si kepala ruangan untuk menghadapi komplain handling. Kita sebagai perawat pasti akan menghadapi kita harus bisa menghandle komplain yang ada. Karena kita pasti berhadapan sama pasien. Bagaimanapun kita harus tetap bisa menghandle komplain yang ada, bahkan dari keluarga langsung ke kita dan lain sebagainya. Itu nggak akan lepas dari kita. Kita nggak bisa tiba-tiba, ya udah kalau nggak percaya sini ikut saya. Tuh si kepala ruangan lagi rapat. Nggak bisa kayak gitu juga. Nggak bisa juga orang lagi ngomong suruh nulis, masukin ke kotak saran dan lain sebagainya. Nggak mungkin. Sopan dan lain sebagainya. Jawaban-jawaban lain nggak masuk akal lah. Yang paling masuk akal memang ya kan, soal-soal manajemen 30-40% itu logika bisa, logika kita menyelesaikannya itu bisa banget. Ini apa nih? Kalau ini kira-kira jawabannya apa? Bagaimanakah tindakan selanjutnya perawat tersebut? B, Pak. Oke, segera memberi air hangat ya. Bagus banget. Nah, memang keluhan kita lihat ya, kita harus lebih sigap memang. Kondisi pasien di sini, keluhan keluarga pasien merasa kurang diperhatikan ketika meminta perawat. Kita jangan langsung nyalahin teman perawat atau mungkin perawat junior atau mungkin perawat yang bertanggung jawab di situ. Pada saat itu kita lihat pasiennya ngeluhnya ke kita. Dia butuhnya apa? Kita berikanlah kebutuhannya itu. Jadi bisa lebih tidak panjang lagi konfliknya, tidak panjang lagi cekcoknya, lebih baik. Kalau lebih lama ngomelnya si pasien ini bakal menjalar ke pasien-pasien lain. Enggak, secara prioritas perlu penanganan segera. Ya, jadi jawabannya yang benar memang adalah B, segera memberikan air hangat tersebut kepada pasien. Kondisi yang mungkin ini hampir dikatakan sepele ya, tapi ternyata muncul dari soal hukum. Tindakan-tindakan apa ya, komplain, pasien komplain lah, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Nomor 13. Ini berkaitan dengan keputusan pasien. Bagaimana kita bersikap sebagai perawat dengan keputusan yang dipilih oleh pasien. Intinya pasiennya nolak diberikan tindakan. Dia mau ditransfusi tapi dia nggak mau. Apa yang harus dilakukan oleh perawat? Jawabannya apa? D. Menghormati keputusan keluarga. Ini logika cukup ya. Kita nggak bisa langsung ngasih aja tanpa informed consent, pasien nggak setuju. Menghormati keputusan, setelah menghormati, oke, tanpa rasa sebel, tanpa ngedumel, setelah kita menghormati, kasihlah informed consent penolakan. Dokumentasi penolakan. Pokoknya dia menolak, oke, ini ada form penolakan tindakan. Suruh tanda tangan. Selesai. Jangan kita hanya menghormati, terus kita tidak kasih form penolakan itu. Itu memang kalau misalnya terjadi sesuatu, nah itu keinginan keluarga, keinginan pasien. Kita nggak ada tuntutan hukumnya. Sering di berita-berita itu ada yang penolakan rumah sakit lah dan lain sebagainya. Itu kan bahaya juga, nggak enak buat profesi. Oke, lanjut lagi lah ya. Ini sudah laki-laki. Oke, ini bagaimana? Nah, ini terkait patient safety. Ayo, jawabannya apa? A. Apa? A. Kenapa A? Alergi obat, Pak. Alergi obat. Kalau kuning apa? Jatuh.
Oke, udah hafal ya. Nah, ya kalau merah terkait alergi, kuning risiko jatuh, ya. Yang lain-lain ini ya anu aja lah, bikin rame-rame pilihan soal aja. Yang untuk risiko jatuh kuning, bisa jadi dibalik nih. Untuk alergi obat merah. Oke, cukup mudah. Kemudian ini 15. Prinsip, apakah prinsip patient safety yang harus diberikan perawat dalam memberikan obat? Apa yang benar? D. Apa D? Teliti pasien obat dan dosis dengan benar. Oke, benar banget. Prinsip patient safety ini mudah lah ya bagi kita perawat primer. Teorinya kita dapat di SKS, masa nggak ingat, ini masih belajar banget. Kalau misalnya pertanyaan seperti ini, sebenarnya tanpa membaca kasus pun bisa lah dijawab. Ini pengecoh panjang-panjang. Seorang wanita usia, jadi nggak usah dibaca semua ini. Langsung aja masuk ke diagnosa medisnya apa, nih ya, diagnosa medis tipus abdominalis, TTV-nya normal, nggak ada yang bermasalah. Ya suhunya aja yang panas, yang demam, analgetik dan lain sebagainya. Oke. Oke ya, kemudian pertanyaan terakhir deh, ini deh. Jangan ini. Jangan ini, coba yang ini deh. Kira-kira bisa ketemu nggak jawabannya? Ini proses lagi timbang terima ya, pakai metode S-bar. B, Pak. Kenapa background? Apa yang menandakan ini adalah background? Ini tentang keadaan pasien. Oke, kata-kata yang Jadi hasil pemeriksaan dari pasien tersebut. Jadi seperti kesadaran, tensi, sama TTV. Jadi masuk ke background. Oke, lebih ke background ya, benar banget ya. Jadi dari sini kita bisa melihat tuh, panjang-panjang seperti ini, kita bisa fokusnya ke ini. Perawat melaporkan bahwa seorang pasien laki-laki berusia 38 tahun, gastroenteritis, TD-nya sekian. Itu lebih fokus ke background, memang ada jawabannya background. Tunggu saya lihatkan teorinya. Nah, teorinya kalau situation, perawat menyebutkan usia pasien yang sampai ke ini juga disebutin 38 tahun. Kemudian diagnosis, kemudian preoperasi, prosedur segala macam. Kalau background lebih ini situation atau background? Soalnya hampir mirip ya antara situation sama background. Kalau situation, background, Pak. Situation kan kalau situasi itu artinya identitas pasien gitu, lebih banyaknya ke identitas pasien. Oke. Good. Kalau background lebih ke pokok masalah. Keadaan. Oke, ya. Sini. Hasil pemeriksaan. Kalau assessment? Asesmen itu dari kesimpulan dari hasil pemeriksaan ini, jadi lebih ke masalah. Oke, ada di sini. Benar ya. Jawabannya adalah background karena lebih fokus ke permasalahan. Kalau tadi situation lebih ke kondisi pasien terkait usia, jenis kelamin, diagnosisnya, prosedur, status mental dan lain sebagainya. Itu data-data awal saja di situation. Oke,
Kalau recommendation sudah pasti berkaitan tindakan yang mungkin belum dilakukan pada saat itu yang harus dilakukan selanjutnya dan lain sebagainya. Itu untuk SBAR. Kalau ini tim kami yang membuat, kalau ini pertanyaan terakhir. Dan ini pasti ada di soal hukum terkait gaya kepemimpinan. Oke, ini pertanyaan terakhir. Silahkan siapa yang mau jawab pertanyaan terakhir ini? Autokratik ya, Pak? Kenapa autokratik? Kata-kata kunci dari soalnya. Ini kepala ruang meminta kepada perawat agar berdinas sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Sikap ini boleh tidak diterapkan oleh kepala ruangan? Boleh kalau untuk penegasan ya. Jadi autokratik tidak selamanya jelek. Demokratis tidak semua tempat bisa diterapkan. Kalau kondisi-kondisi seperti ini perlu diskusi dulu kelamaan. Oke, yang benar adalah autokratik karena memang butuh ketegasan untuk sesuai jadwal dan penetapan sesuai aturan yang harus ada sudah disepakati di awal. Apalagi kondisinya ini enggak terkait keselamatannya si pasien dan si perawat juga. Minta nyambung dinasnya ini alasannya ya. Oke, ini kan berkaitan dengan keselamatan pasien. Sudah dinas malam pasti capek, nanti dinas pagi nggak boleh, seharusnya nggak boleh. Perawat maksimal dinasnya itu 8 jam maksimal. Kalau lebih dari itu beresiko mengalami kesalahan ke pasien, itu nggak boleh. Kalau ada yang seperti itu, karunya nggak care, ya nggak care sama pasien, nggak care sama perawatnya. Itu membahayakan kedua belah pihak, membahayakan si perawat, membahayakan pasien, dan institusi juga, 3 berarti. Oke, sudah habis. Ini nantilah. Oke, cukup. Ada yang ingin ditanyakan untuk sebelum saya akhiri? Yang belum isi absen, silahkan diisi absennya ya. Ini kalau yang ketinggalan tadi, silahkan dilihat kolom chatnya. Oke, sambil mengisi absen, boleh jika ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan enggak? Oke, ini kan nanti jadwal selanjutnya keperawatan keluarga gerontik komunitas Komkelger ya. Nanti akan dibawakan oleh Nurse Bahtiar, spesialis komunitas. Rencananya tanggal 10 ya. Dan kalau misalnya itu tadi saya sampaikan bentrok atau mungkin mepet banget dengan setelah UKOM, nanti tolong disampaikan di grup, nanti coba saya hubungi lagi mentornya untuk reschedule kembali. Jika memang memberatkan teman-teman semua, nanti kita cari jadwal lain. Tapi kalau tidak, kita sesuai jadwal lagi ya. Via Zoom juga, nanti setelah di sela-sela kalau ada jeda yang cukup panjang nih, nanti akan saya kirim soal di grup, nanti kita kerjakan bareng-bareng. Ya, saya kirim soal, silahkan dikerjakan untuk sebagai latihan. Nah, soal yang saya kirim tadi adalah masih berkaitan dengan manajemen. Nanti sebelum mentoring Komkelger, saya akan kirim lagi soalnya. Kenapa saya pisah seperti itu? Biar teman-teman bisa lebih fokus nih. Hari ini manajemen, fokus ke manajemen. Besok komunitas, fokus komunitas. Kalau saya kasih langsung saya bersamaan, nanti teman-teman ke lain-lain soal mengerjakan yang lain-lain. Nanti setelah selesai semua, saya kasih banyak soal lagi untuk latihan lebih sering lagi. Oke.
Kalau sudah ngisi absen di link ini aman ya, saya harap ngisi semua karena yang saya rekap nanti yang di absen link Google ini. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan hari ini. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sehat selalu dan sukses untuk tryout-nya besok. Besok, lusa. Mohon maaf Waalaikumsalam. Terima Selamat kasih, malam. Pak. Semangat belajarnya. Terima kasih Pak, selamat malam. Selamat malam.